Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-46. Itulah sebabnya atas perintah Rakuti puluhan prajurit Telik Sandi disebar ke segala penjuru dengan menyamar melalui berbagai bentuk, diantaranya dengan menyamar sebagai pedagang, pejalan tanpa tujuan, bahkan menyamar sebagai biksu. Bahwa jumlah mereka yang ditugasi melacak jejak kaki-kaki yang hilang di Rimbi jauh lebih banyak daripada mereka yang disiapkan mengendus jejak Bayangkara, menjadi pertanda betapa Rakuti melihat keberadaan Sri Kitarja dan adiknya jauh lebih penting daripada Jaya Negara. Persoalan yang dihadapi Rakuti bukanlah persoalan yang ringan. Menguasai negara sepenuhnya tidaklah semudah membalik tangan, karena perlawanan tanpa bentuk yang entah siapa penggagasnya muncul di mana-mana. Bayangkara Kartika Sinumping yang melintas pada jarak cukup dekat dengan Wisma Kepatihan menyaksikan tontonan yang mendebarkan. Kartika Sinumping yang sedang mengamati keadaan dan menghitung jumlah kekuatan prajurit yang menjalankan tugas mengamankan Wisma Kepatihan terkejut ketika dari balik dinding tepatnya bersembunyi melihat sekitar 5 orang berloncatan melewati dinding, kemudian mengendap menyembunyikan diri di balik benda apapun. Seorang di antaranya bahkan berada pada jarak yang sangat dekat dengan Kartika Sinumping. Bayangkara pemegang lencana raja itu terpaksa menahan nafas. Siapa mereka ini dan apa yang akan mereka lakukan? Desisnya. Orang-orang itu ternyata cukup terengginas. Dari tempat masing-masing mereka memasang langkap dan anak panah. Kartika Sinumping harus menahan nafas melihat kelompok kecil yang menyusup ke Wisma Kepatihan itu, mengarahkan anak panahnya kepada beberapa prajurit kaki tangan Rakuti. Menggunakan isyarat tangan, mereka berbagi sasaran. Barangkali mereka orang yang dikatakan Paman Arya Tada, ucap Bayangkara Kartika Sinumping kepada diri sendiri. Dari tempatnya, Kartika Sinumping terus mengamati hingga tiba isyarat ayunan tangan dari salah seorang di antara mereka mendorong anak panah melesat dari busurnya. Ada lebih dari 5 orang yang menjadi sasaran bidik, tetapi hanya 3 orang yang ambruk. Kartika Sinumping menyayangkan bukannya disusuli dengan menghamburkan anak panah, sebaliknya para penyusup itu justru lari berhamburan berusaha menyelamatkan diri. Rupanya mereka harus mengukur kekuatan yang tidak imbang, sehingga yang dilakukan sekedar serang dan lari lagi. Itu mereka, kejar! Terdengar teriakan dari arah sasaran. Dengan tenang Kartika Sinumping bergeser dari tempat semula. Melekat pada batang pohon sawu, Kartika Sinumping merayap memanjat naik tanpa menimbulkan suara. Sejengkal waktu setelah itu, beberapa orang prajurit kaki tangan Rakuti melakukan pemeriksaan. Seorang di antaranya bahkan tepat berada di bawahnya. Kurang ajar, benar-benar perbuatan pengecut, desis salah seorang di antara mereka. Mereka segera berhamburan kembali ke Wisma Kepatihan ketika tidak menemukan sesuatu. Kartika Sinumping meloncat turun, kemudian melompati dinding. Dari tempatnya berada, Bayangkara yang mampu bergerak tanpa menimbulkan suara itu melepas busur dan mengarahkan bidikan. Sejenak kemudian, apabila terdengar suara jerit sekarat tubuh ambruk, adalah karena perbuatannya. Meski hanya seorang, Kartika Sinumping
mampu membuat kekacauan. Anak panahnya yang berdesing dengan suara khas itu bisa dikenali sebagai anak panah milik Bhayangkara. Bukannya berusaha mencari siapa yang menebar tembang maut itu, prajurit pendukung Rakuti yang mengamankan Wisma Aryatadha pilih mendekam di balik perlindungan masing-masing. Mereka amat sadar kali ini suara anak panah dengan desing yang sangat khas macam itu tidak boleh dianggap main-main. Rumah Aryatadha harus dijaga ketat karena Rakuti berpikir lorong bawah tanah yang menghubungkan Wisma Kepatihan tak cukup sekedar ditutup dengan batu. Bila lorong itu tidak dijaga rapat, itu sama halnya dengan membuka pintu belakang mempersilahkan Bhayangkara untuk masuk dan menghujamkan senjatanya langsung ke belahan pantat Rakuti. Suasana hening tetapi mencengkram, menyesakkan dada. Derap kuda dalam jumlah banyak dari kejauhan menjadi pertanda bagi Bhayangkara Kartika Sinumping untuk menyudahi permainannya. Apa yang terjadi di Wisma Kepatihan itu rupanya dengan cepat diketahui dan segera itu pula dikirim sejumlah prajurit untuk mengatasinya. Namun tak ada apapun yang bisa mereka lakukan karena yang tersisa hanya mayat-mayat bergelimpangan. Apa yang terjadi? Berteriak Rabanya yang memimpin pasukan itu. Akan tetapi seolah-olah Bhayangkara Kartika Sinumping yang menjawab pertanyaan Rabanya itu, karena sejenak setelah ia mengumpat kasar, Rabanya dikagetkan oleh suara berdesing sangat tajam. Dari tempatnya berada, Kartika Sinumping melepas 5 sekaligus anak panah berapi yang melesat ke udara. Bagi tersihir Rabanya, namun sejenak kemudian kesadarannya pulih. Lindungi diri dengan tameng, kejar! Teriaknya, akan tetapi Rabanya tidak menemukan apapun dan siapapun. Suara berdesing berikutnya menjadi pertanda bahwa Bhayangkara yang melepas anak panah telah bergeser jauh. Masing-masing 5 anak panah sanderan tidak berapi melesat ke udara, memberi kesan seolah-olah Bhayangkara ada di mana-mana. Laporan atas apa yang terjadi di Wisma Kepatihan itu sampai pula ke telinga Rakuti. Nah, ternyata benar bukan dugaanku, ucap Rakuti. Bhayangkara tentu mencoba memanfaatkan lorong bawah tanah itu. Perintahku, lipat gandakan penjagaan Wisma Kepatihan. Aku ingin lorong itu diuruk dengan bebatuan hingga tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Lorong bawah tanah yang tembus ke Wisma Kepatihan itu telah menjelma menjadi mimpi buruk bagi Rakuti. Keberadaan lorong itu menyebabkan Kolo Gemet lolos dari cengkraman tangannya, sekaligus menjadi penyebab Rakuti tidak bisa tidur nyenyak. Berulang kali Rakuti terbangun dari tidurnya diganggu oleh kemunculan Gajah Mada dari lorong itu. Pun pernah pada suatu ketika ribuan ekor ular sangat beracun keluar dari lorong itu. Sebuah mimpi yang lahir dari kecemasannya. Seandainya Bekel Gajah Mada memasukkan ribuan ekor ular yang gerak ulahnya dikendalikan melalui suara seruling. Itu sebabnya ujung lorong di bilik pribadi Jayanegara disumbat dan ditimbuninya dengan batu-batu. Atas nama rasa cemas, Rakuti yang gelisah memberi perintah agar lorong yang sudah tersumbat itu ditindih dengan kupala. Beberapa prajurit terpaksa harus memindahkan batu kupala berbentuk raksasa jongkok dari gerbang Purawaktra. Rakuti benar, ia memang layak cemas pada lorong itu, karena di saat itu pula Kartika Sinumping sedang memperhatikan sebuah rumah. Rumah itu bersebelahan dengan Wisma Kepatihan. Sebuah gagasan untuk memanfaatkan lorong itu sedang riuh dari benaknya. Rumah di sebelah Wisma Kepatihan itu bisa dimanfaatkan, berkata Kartika Sinumping dalam hati. Rakuti tentu akan terkejut mendapat serangan dadakan yang berasal dari lorong bawah tanah, meski barangkali ujung lorong itu telah disumbat dengan bebatuan.
Berbekal petunjuk yang telah ia peroleh sebelumnya dari Arya Tada, Kartika Sinumping menuju sebuah arah, sebuah rumah yang masih berada di lingkungan kota raja. Rumah itu tidak menarik perhatian siapapun yang di depannya ditancapkan batang bambu utuh dengan lingkar seukuran paha. Keberadaan batang bambu yang ditancapkan itu terasa aneh bagi yang tidak memahami maksudnya. Bagi Rakuti dan anak buahnya tentu tidak mengira dari rumah itulah berbagai gangguan terhadap ketenangan dirancang. Kartika Sinumping memperhatikan rumah itu dan menempatkan diri di pekarangan. Siulan tiruan burung binci yang menyayat terlontar dari mulutnya. Kartika Sinumping memasang umpan anak panah sanderan tanpa api dilepasnya ke udara. Beberapa saat kemudian hal itu diulanginya sekali lagi. Kartika Sinumping tersenyum ketika umpan yang dilepas itu berbalas. Dari arah belakang rumah itu terdengar anak panah melesat memperdengarkan desing melengking. Kartika Sinumping bisa membedakan dengan jelas suara anak panah itu berbeda dari milik Bayangkara. Kartika Sinumping membalas sapaan itu. Sebatang watang dilepas ke udara, membumbung memanjat naik. Dari kegelapan muncul orang yang mendekatinya. Debu-debu berhamburan di malam gelap gulita. Terdengar sebuah sapa sandi. Ada gadis manis meratapi kematian suami. Kartika Sinumping menjawab sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Arya Tada. Kalimat sandi telah berjawab dengan tepat. Kartika Sinumping merasa memperoleh hubungan dengan orang-orang yang telah disiapkan lebih dahulu oleh Arya Tada. Gerakan mereka dan segala serangan gerilya lentur menyesuaikan diri dengan kekuatan, yaitu melalui serang dari lari. Siapa menyangka irama serangan itu berasal dari ayunan tangan Arya Tada dari tempat persembunyiannya. Ikut aku, sapa seorang yang menampakkan diri. Kartika Sinumping bergegas mengikuti menuju pintu belakang, memasuki rumah yang ternyata merupakan tempat berkumpul orang-orang yang sebagian besar dikenalnya. Sebagian dari mereka adalah prajurit dari Kesatuan Jalapati yang telah ditinggalkan Rakyan Tumenggung Banyak Sora. Wajah-wajah beku di ruangan itu menyebabkan Kartika Sinumping berdebar-debar. Wajah lurah prajurit Sindu Suramarta, Liman Prabowo, Simaring Japanan, Brahma Sindupati, Brajalama, Hayam Talun, Tabugong, Panji Wiragati, dan yang menarik perhatiannya adalah keberadaan Gajah Sari. Senyap mereka yang berada di rumah itu melihat kemunculan Kartika Sinumping. Salah seorang dari bagian pasukan Bayangkara. Setelah beberapa hari lamanya Bayangkara itu lenyap, tidak ketahuan jejak dan kabarnya. Teka-teki keberadaan Bayangkara adalah juga teka-teki keselamatan Jayanegara. Tuanku Jayanegara berada di tempat yang aman. Bayangkara Kartika Sinumping langsung membuka pembicaraan. Kakang Bekel Gajah Mada dan para Bayangkara yang lain mengawal tuanku Baginda ke sebuah tempat hingga diperoleh jaminan Rakuti tidak mungkin menjangkaunya. Bayangkara kemudian akan kembali untuk merebut kekuasaan dari tangan Rakuti. Sebagai cucuk lampah untuk itu, aku ditunjuk oleh Kakang Bekel dan Sri Baginda untuk melempangkan jalan ke sana. Tanpa basa-basi, Bayangkara Kartika Sinumping membuka baju luar yang dikenakannya. Di lapisan baju dalam, lencana gemerlap berteteskan permata milik Sri Jayanegara menjadi pertanda yang tidak terbantah. Keberadaan Kartika Sinumping benar-benar tak ubahnya kehadiran Sri Baginda itu sendiri. Maka serentak semua yang hadir memberikan penghormatannya. Pandangan mata Kartika Sinumping tertuju kepada wajah lurah prajurit Gajah Sari. Alis Kartika Sinumping sedikit mencuat. Prajurit Gajah Sari, berdesis Kartika Sinumping. Bagaimana kau bisa menjelaskan keberadaanmu di sini?
Lurah prajurit Gajahsari berdiri tegak. Atas permintaan Rayuyu, Paman Aryatadah menugasi aku menjadi bagian dari kesatuannya. Justru dengan demikian mengetahui lebih dini apa yang terjadi ini, jawab Gajahsari. Kartika Sinumbing mencuatkan alisnya. Sejak kapan Paman Tadah memberikan tugas itu kepadamu? Kejar Kartika Sinumbing. Juga pertanda apa yang diberikan Paman Aryatadah kepadamu? Yang aku ketahui, dalam perjalanan menyelamatkan Tuanku Jayanegara, kami Bayangkara telah direpotkan oleh keberadaan Telik Sandi Rakuti. Gajahsari membuka lapisan luar dari baju yang dikenakannya. Perhatian Kartika Sinumbing tertuju kepada lencana yang dikenalinya sebagai tanda pengenal rahasia yang diberikan Aryatadah kepada orang-orang yang amat dipercaya dalam rangka melaksanakan tugas amat khusus. Jadi selama ini Paman Aryatadah memintamu untuk mengamati sepak terjang Rakuti? Bertanya Kartika Sinumbing. Tidak, jawab Gajahsari. Aku melakukannya sendiri dan telah melaporkan kepada Paman Tadah. Tetapi Paman Tadah tidak mempercayai laporanku. Kartika Sinumbing tak bisa mencegah dirinya untuk tidak curiga. Paman Tadah tidak mempercayai laporanmu? Kartika Sinumbing belum sepenuhnya percaya, namun lencana yang dimiliki lurah prajurit Gajahsari itu benar-benar milik Aryatadah. Benarkah Gajahsari mendapatkan lencana itu dari Aryatadah atau menemukan karena benda itu terjatuh? Ulah Telik Sandi yang menyusup dan berada di tubuh pasukan Bayangkara menjadi pelajaran bagi Kartika Sinumbing untuk tidak gampang percaya. Meski Gajahsari memegang lencana milik Aryatadah, namun suara batu Aryatadah mengagetkan Kartika Sinumbing. Dari salah satu pintu, Aryatadah yang tua itu masuk tanpa disertai siapapun. Dalam penyamaran dengan penampilan berbeda, sulit menduga orang itu adalah Aryatadah. Serentak semua yang hadir di ruangan itu memberikan penghormatannya kepada Aryatadah. Dengan senyumannya yang sangat khas, Aryatadah memandang Kartika Sinumbing. Kau butuh keterangan mengenai Gajahsari? Tanya Tadah. Kartika Sinumbing tersenyum. Bayangkara telah banyak mengenyam kerepotan Paman. Sikapku hanya kewaspadaan. Jangan kau curigai Gajahsari. Justru kau harus memanfaatkan keberadaannya yang leluasa di sebelah Rakuti. Kartika Sinumbing memandang Gajahsari dengan tatapan mata tajam dan kening sampai berkerut-kerut. Bagaimanapun ada sesuatu yang membuat Kartika Sinumbing merasa tidak nyaman. Apakah dengan demikian kau tahu siapa Telik Sandi yang menyusup ke tubuh Bayangkara? Gajahsari membalas dengan tatapan mata tajam. Aku tidak yakin, kecuali aku hanya bisa mengatakan ada Bayangkara yang sering menemui Rapangsa. Kartika Sinumbing penasaran. Siapa? Kejarnya dengan tegas. Yang terlihat sering menemui Rapangsa adalah Panji Saprang. Sekali aku melihat Singaparepen menemui banyak, aku tidak bisa mengambil simpulan apakah yang demikian sudah bisa dianggap sebagai Telik Sandi atau belum. Belakangan aku merasa yakin Singaparepen orangnya karena beberapa kali Rakuti menyebut namanya, jawab Gajahsari. Kartika Sinumbing tambah penasaran. Apa kata Rakuti? Rakuti menanyai Rayuyu, sudah ada berita dari Singaparepen belum? Demikian yang ditanyakan Rakuti sehingga aku bisa mengambil simpulan Singaparepen Telik Sandi itu. Beberapa saat Kartika Sinumbing terdiam. Nama Singaparepen disebut oleh Gajahsari seketika membuat Kartika Sinumbing gelisah. Kedekatannya dengan Singaparepen menyebabkan ia tidak yakin, tetapi bisa jadi Singaparepen yang dicari Gajah Mada sebagaimana diucapkan Gajahsari. Bila Telik Sandi itu belum dibelejeti topengnya, Srijaya Negara masih berada dalam bahaya. Semoga Kakang Bekal Gajah Mada bisa menangkap mata-mata itu, berkata Kartika Sinumbing dalam hati. Kepada yang hadir di ruangan itu,
Kartika Sinumping menjelaskan hal-hal yang telah dilakukan pasukan Bayangkara. Keselamatan Srijaya Negara merupakan masalah yang paling penting dan melegakan. Persoalan yang membentang di depan adalah bagaimana membalas perbuatan Rakuti dengan menjungkalkannya dari dampar yang bukan haknya. Dipimpin langsung oleh Aryatada yang meski sudah tua tidak patah semangat, berbagai masalah kemudian dibahas dan dirancang. Tidak menunggu besok atau lusa, beberapa tindakan penting harus dilaksanakan pada malam itu pula. "Kau bisa melaksanakan itu, Gajasari?" bertanya Kartika Sinumping dengan suara dalam. "Bisa, aku akan laksanakan," jawab Gajasari. "Tugasmu termasuk berbahaya." "Tak masalah, aku bisa. Aku yakin bisa melumpuhkan kekuatan pasukan berkuda." "Apa arti pasukan berkuda tanpa kuda?" "Ada beberapa jumlah kuda yang tersisa," kembali Kartika Sinumping melengkapi. "Masih ada 100, jawab Gajasari. Kartika Sinumping dan Aryatada saling pandang. "Banyak sekali," desis Kartika Sinumping. "Semua kuda milik rakyat dirampas dengan alasan negara saat ini sedang membutuhkan kuda-kuda itu. Kuda-kuda terbanyak yang dirampas adalah milik pedagang kuda Ki Jayang Suro." Kartika Sinumping menggaruk-garuk rambutnya. Gelung-gelingnya lepas, tetapi tidak ada niat baginya untuk merapikan rambutnya yang kini terurai, sebagaimana Aryatada juga mengurai ikatan rambutnya. "Bagaimana kalau kita berikan umpan balik? Siapa tahu Rakuti menelan umpan itu," ucap Tada. "Maksud paman?" Aryatada memandang Kartika Sinumping, lalu menebarkan pandangan matanya ke segenap yang hadir. Lurah prajurit Sindu Suramarta tidak menggeser sejengkal pun arah tatapan matanya dari Aryatada. Demikian juga dengan Liman Prabowo, Cimaring Jabanan, Brahma Sindupati, Gajah Lama, Hayam Talun, Lamatan, Tabugong, dan Panji Wiroganti. Rakuti sedang membutuhkan arah kemana harus mengejar Jaya Negara. Rakuti sedang kehilangan hubungan dengan Singaparben. Kurasa Rakuti akan menelan mentah-mentah bila Gajasari mengaku dihubungi oleh Telik Sandi itu dan dimintai tolong menyampaikan pesan penting." Wajah Kartika Sinumping berbinar setelah menyimak apa yang dikatakan Aryatada. "Sambit Purwahantara," desis Kartika Sinumping. "Kemana?" tanya Aryatada yang tidak begitu mendengar. "Umpan itu ke Sambit Purwahantara," tegas Kartika Sinumping. Gajasari diam, tetapi menghafalkan nama yang baru disebut itu. Aryatada mendekati Gajasari dan menepuk pundaknya. "Lepas umpanmu itu, mungkin tak langsung ke Rakuti. Kau bisa memberikan kepada Rabanyak, Rawedeng, atau Rayuyu." "Aku akan lakukan, paman." Kartika Sinumping mondar-mandir sejenak. "Berangkatlah sekarang." Gajasari menyalami teman-temannya dengan penuh semangat. Tak lupa Gajasari memberikan penghormatannya kepada Aryatada dan Kartika Sinumping. Kartika Sinumping menyempatkan mengintip dari pintu yang sedikit terbuka untuk meyakinkan diri Gajasari telah melintas dinding pekarangan belakang. "Menurut paman, Gajasari bisa dipercaya?" "Aku amat mempercayainya," jawab Tada. "Ia orang yang pertama memberitahuku tentang adanya kegiatan aneh yang dilakukan Rakuti. Sayang, aku tidak begitu memperhatikan peringatan yang diberikannya." Apalagi Kartika Sinumping masih belum percaya sepenuhnya. Hal itu disimpannya jauh di dalam hati. Barulah apabila Gajasari mampu memberikan bukti nyata, Kartika Sinumping bahkan akan memberikan tugas yang jauh lebih besar kepada Gajasari, karena pada dasarnya memang diperlukan orang yang bisa ditempatkan amat dekat di sebelah Rakuti, yang bisa dijadikan kepanjangan mata dan telinga. "Paman Tada,
Siapakah nama pemilik rumah yang berada di sebelah paman? Tadah menatap Kartika Sinumping, tetapi tidak ada niat untuk membalas bertanya mengapa Kartika Sinumping menanyakan itu. Sebelah kanan, rumah Anjar Gumolong. Sebelah kiri, rumah Praharsi Durpa. Rumah Praharsi Durpa saat ini kosong, ditinggalkan penghuninya, jawab Tadah. Kembali Kartika Sinumping diam membeku. Amat susah menebak apa yang sedang berkecamuk di benaknya. Kartika Sinumping menebar tatapan matanya dan hinggap ke raut wajah Liman Prabowo, Simaring Japanan, Brahma Sindupati, dan Braja Lama. Kartika Sinumping mencoba menakar isi hati keempat orang itu, karena jika ada seorang saja di antara mereka yang ternyata kaki tangan Rakuti, rencana besar yang disusunnya akan mentah, tidak ada hasil dan manfaatnya. Aku berharap mereka bersih semua, ucap Bayangkara Kartika Sinumping dalam hati. Lorong bawah tanah yang menghubungkan Wisma Kepatihan dan istana sungguh menggelitik isi Kartika Sinumping. Liman Prabowo, Simaring Japanan, Brahma Sindupati, dan kau, Braja Lama, aku ada sebuah tugas untuk kalian. Siap? Siap, serentak jawab mereka yang disebut namanya. Kuasai rumah Praharsi Durpa. Aku membutuhkan pengamatan tentang Wisma Kepatihan. Tetapi jangan ganggu Wisma Kepatihan. Braja Lama aku tempatkan sebagai pemimpin. Lakukan sekarang juga. Dengan penuh semangat, Braja Lama melaksanakan tugas itu. Arya Tadah memberikan restunya dengan menepuk-nepuk pundak mereka. Liman Prabowo yang sangat terluka hatinya oleh perbuatan Rakuti agak terlinang matanya ketika mencium tangan Arya Tadah. Suasana bertambah hening dengan berkurangnya mereka yang memperoleh pembagian tugas. Wajah Sindu, Suramarta, Hayam Talun, Lamatan, Tabugong, dan Panji Wirogati masing-masing berharap akan ada tugas yang bisa dikerjakan. Kartika Sinumping menggerayangi wajah-wajah mereka melalui tatapan mata tajamnya. Malam ini kita bakar bangsal Jalapati dan Jalarananggana. Bisakah kita melakukan? Tabugong dan Panji Wiragati terbelalak. Tugas itu terlampau berat untuk dilakukan. Namun Bayangkara Kartika Sinumping mencabut endong yang melekat di punggungnya. Endong berisi puluhan anak-anak panah sanderan berapi itu ditumpahkan ke lantai. Malam yang bergulir tentu masih merupakan malam yang berlepotan mimpi buruk bagi siapapun. Di Kesatrian Jalayuda dan Jalarananggana, Bojana Handrawina yang berlebihan diadakan untuk menggembirakan para prajurit atas nama keberhasilan mereka menjungkalkan jaya negara. Minuman tua yang bikin mabuk terhidang bersama puluhan perempuan pelanyahan yang bertugas menghibur mereka. Gelak tawa riuh dari semua sudut berbaur umpatan. Ternyata juga ada tangis yang berasal dari beberapa perempuan bernasib malang yang dipaksa untuk melengkapi acara gila-gilaan yang diselenggarakan. Dalam 3 hari setidaknya 3 ekor sapi telah disembelih. Sementara untuk mendidihkan hasrat, puluhan bumbung tua ludus ditenggak bersama-sama. Lewat cara seperti itulah Rakuti merasa lebih mudah mengendalikannya, karena dengan pikiran waras bisa jadi mereka malah menimbulkan banyak masalah. Atau dengan dibuat gembira seperti kesetiaan mereka akan makin menebal. Benar-benar gila, ucap Bayangkara Kartika Sinumping yang telah merapat pada jarak cukup dekat dengan bangsal kesatrian itu. Di sebelah Kartika Sinumping, Panji Wirogati dan Tabugong merasa isi dadanya ikut mendidih. Suara tawa perempuan dengan nada melengking tinggi dari kedalaman bangsal kesatrian itu menjadi gambaran betapa rusaknya tatanan. Di mana-mana kini orang bisa berbuat seenaknya sendiri, bahkan mengambil harta orang lain pun tidak masalah.
Tak jauh dari mereka berdiri Sindu Suramarta dan Hayam Talun memegang erat Gandewa di tangan kirinya. Melalui isyarat tangannya, Kartika Sinumping memberi perintah serentak beberapa watang dipasang sekaligus dengan arah bidik yang telah ditentukan. Prajurit Panji Wirogati yang memegang obor membantu menyalakan kain berbalut getah pinus yang melekat di ujung semua anak panah. Sejenak kemudian, suara desing susul menyusul melontarkan puluhan warastro dengan sasaran atap bangsal kesatrian. Dengan bidikan yang mengena sasaran Bayangkara, Kartika Sinumping menghajar dinding kayu yang sudah mulai lapu. Api yang melekat di ujung anak panah pelan tetapi pasti akan berkembang menjadi kobaran yang membakar wisma. Apa yang mereka lakukan entah mengapa sama sekali tidak disadari mereka yang berada di dalam kegembiraan yang tak terbatas itu. Kita tinggalkan tempat ini. Kartika Sinumping memberi perintah. Bangsal Kesatrian Jalarananggana, sasaran kita berikutnya. Dengan gesit seperti langkah kucing tanpa meninggalkan suara, Kartika Sinumping dan teman-temannya melenyapkan diri. Dengan mudah mereka menghilang tenggelam di kegelapan malam, meninggalkan bibit kobaran yang sama sekali tidak disadari oleh penghuni bangsal Kesatrian Jalapati. Justru prajurit yang berada di gerbang Purawaktra yang paling awal mengetahui. "Hei, kau lihat itu?" teriak salah seorang prajurit. "Rumah siapa yang terbakar itu?" Semua memperhatikan. Salah seorang di antaranya berlari menuju kentongan besar yang menggantung di Purawaktra. "Hei, itu Kesatrian Jalapati!" teriak seorang prajurit. Keheningan malam itu sontak pecah oleh suara titik isyarat kebakaran yang dipukul bertalu-talu. Gayung bersambut sapa titir itu dibalas dari tempat lain. Para prajurit berloncatan menyiagakan diri. Dalam hitungan waktu tak terlalu lama, Rakuti memperoleh laporannya. "Apa yang terjadi?" Rawedeng meletakkan dua tangan di ujung hidungnya, diarahkan itu pada Rakuti. Sikap penghormatan yang menyebabkan Rakuti menjadi senang. "Kebakaran terjadi di Kesatrian Jalapati." Wajah Rakuti berubah menjadi amat tegang. Dengan pengawalan sangat ketat, Rakuti turun ke pintu utama tatak rambat, dan dari tempatnya berada dengan jelas Rakuti menyaksikan bibit api mulai berkobar membakar bangsal Kesatrian Jalapati. Menggigil Rakuti manakala sejenak kemudian melihat beberapa kali anak panah berapi melesat dari arah lain. Bangsal Kesatrian Jalarananggana juga menjadi sasaran pembakaran. Bibit api yang ditanam dengan meletakkan ke ujung anak panah segera beranak pinak, tumbuh dengan suburnya. "Bayangkara keparat," umpat Rakuti yang tidak bisa lagi menahan diri. "Tidak adakah orang yang bisa menjegal ulah para pengecut itu?" Api berkobar makin besar di bagian atap yang dengan segera panas dan asapnya mengepung seisi bangsal, menimbulkan kepanikan luar biasa. Bahwa segenap mereka yang berada di bangsal itu sedang kehilangan sebagian kesadarannya karena mabuk minuman tua menyebabkan mereka terlambat menyadari keadaan. "Ada apa ini?" terdengar suara dari seseorang dengan suara menggelombang. "Udaranya hangat," tambah yang lain. Sementara beberapa orang yang kesadarannya masih utuh berteriak panik, "Bangsal kebakaran, cepat selamatkan diri!" Beberapa perempuan yang dipanggil untuk menghibur panik luar biasa. Mereka menjerit-jerit ketakutan, di antaranya bahkan ada yang pingsan, tetapi seorang prajurit segera membopongnya. Meski sebagian kesadarannya lenyap karena terampas oleh pengaruh tua, para prajurit yang kehilangan sebagian kesadaran itu masih bisa merasakan panas api. Sebagian dari mereka kebingungan dan hanya berputar-putar, sebagian yang lain berhamburan menuju pintu.
Akan tetapi nasib malang memang bisa menimpa siapa saja. Seorang prajurit mabuk berat masih juga belum menyadari ketika percikan api mulai menyulut pakaian yang dikenakannya. Berbeda dengan bangsal kesatrian Jalapati, segenap prajurit di bangsal Jarananggana baru saja mulai bujana handrawina manakala asap mulai menjamah bangsal mereka. Asap api pun dengan segera diketahui. Dengan sigap para prajurit dari bangsal kesatrian yang sebelumnya dipimpin oleh Tumenggung Kunjut Luntar itu mengejar mereka yang telah menanamkan bibit api di atap bangunan mereka. Tetapi sesigap itu pula Kartika Sinumping dan teman-temannya melenyapkan jejaknya, tenggelam oleh gelap malam yang dikemuli mendung. Apalagi malam dipeluk kabut yang turun lambat-lambat. Muncrat segala macam sumpah serapah dari mulut Rakuti manakala semua laporan telah masuk dan diterimanya. Mereka benar-benar mengganggu ketenanganku. Aku tak bisa tidur gara-gara permainan cara pengecut yang dilakukan orang-orang itu. Rakuti mondar-mandir merasakan pening yang berdenyut-denyut di benaknya. Ratanca membeku bersandar dinding memperhatikan apapun yang menjadi ulahnya. Pada saat yang demikian itulah Rayuyu membawa seseorang mencuri perhatian Rakuti. "Ada apa?" tanya Rakuti. "Orang ini membawa berita yang kita butuhkan," jawab Rayuyu. Rakuti sedikit mengerutkan keningnya. "Berita apa?" Orang yang dibawa menghadap Rayuyu adalah prajurit Gajah Sari yang dengan segera Rakuti mengenalinya manakala cahaya obor yang ditancapkan di sudut istana menerangi wajahnya. "Kamu Gajah Sari?" tanya Rakuti. "Hamba tuanku," jawab prajurit Gajah Sari sambil meletakkan tangan di ujung hidungnya. "Apa yang akan kamu sampaikan kepadaku?" bertanya Rakuti. "Ampun tuanku," jawab Gajah Sari. "Hamba menerima pesan dari seorang hamba yang tidak mengenalinya, karena setelah berbicara, orang itu pergi begitu saja. Pesan itu harus hamba sampaikan kepada Rakyan Dharma Putra Wenih Sukayuyu. Orang yang menemui hamba itu mengaku mendapat titipan pesan dari Bayangkara Singaparepen." Berdesir tajam Rakuti, Rayuyu dan Ratanca saling melirik. "Apa bunyi pesan itu?" bertanya Rakuti. "Hanya 3 kata tuanku. Pesan itu berbunyi, Lurah Sambit Purwahantara." Rakuti segera mengerutkan keningnya. "Sambit Purwahantara?" ulang Rakuti. "Hamba tuanku," jawab Gajah Sari. Rakuti amat perlahan menggeser arah pandangan matanya dari wajah Gajah Sari. Diarahkan tatapan matanya itu ke muka Rayuyu yang membeku. Di sebelah Rayuyu, Rapangsa mengerutkan kening sambil mengelus-ngelus gagang senjata yang dipegangnya. "Apakah ada pesan lain yang dititipkan orang itu kepadamu?" Gajah Sari kembali meletakkan 2 telapak tangannya. "Tidak tuanku," jawab Gajah Sari tegas. "Baiklah," Rakuti berkata pelan seperti tak bersemangat. "Kuizinkan kau meninggalkan tempat ini." Dalam hati prajurit Gajah Sari berharap ingin tetap berada di tempat itu dan bisa mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan Rakuti. Tetapi Rakuti telah mengusirnya. "Sambit Purwahantara," desis Rakuti. "Di mana tempat itu?" "Jika aku tidak salah, baru kali ini telingaku mendengar nama itu. Sambit Purwahantara. Bukankah itu nama sebuah tempat? Di mana tempat itu?" Tak seorang pun menjawab. Rakuti menggeser pandangan matanya ke Rabanya, akan tetapi Rabanya mendahului menggelengkan kepala sebelum Rakuti bertanya. Demikian juga Rawedeng dan Rapangsa, hingga akhirnya pandangan mata Rakyan Dharma Putra Wenih Suka Rakuti hinggap di permukaan wajah Ratanca. "Itu sebuah tempat yang kalau kita mendatanginya memerlukan waktu berkuda 3 hari," ucap Tanca.
Rakuti menunggu Tanca melanjutkan, namun Ratanca balas menunggu Rakuti berbicara. Di mana tempat itu? Madiun, menuju ke arah laut selatan melewati sebuah desa yang padat penduduk bernama Ponorogo. Di sana tempat yang baru disebutkan itu berada. Rakuti mengepalkan tangannya. Dari tempatnya berada kobaran api yang melahap bangsal kesatrian Jalapati dan Jalarananggana berkobar makin menggila. Aku tidak peduli seberapa jauh jarak yang harus ditempuh, Rakuti berteriak, dan aku juga tidak peduli seberapa banyak pasukan yang diperlukan. Datangi tempat yang kau maksud itu. Aku ingin kepala Kolo Gemet dikalungi dudung dan diseret menghadapku. Tanganku sendiri nanti yang akan mengayunkan pedang untuk memenggal pimpinan Bayangkara. Ruang itu hening. Tidak ada yang mendengar perintahku? Rakuti berteriak melihat kebekuan itu. Mengapa tidak ada yang bergegas melaksanakan perintahku? Rabanya yang bertindak agak sigap melalui berbagai cara telah berhasil dihimpun kuda 100 ekor lebih untuk mendukung perintah itu. Pada dasarnya pasukan yang harus melaksanakan perintah itu telah disiagakan, sewaktu-waktu siap untuk digerakkan. Namun pasukan yang siap digerakkan setiap saat itu rupanya terganggu oleh kebakaran dan diperlukan waktu untuk mengumpulkan mereka yang bercerai-berai. Carut-marut isi kepala Rakuti, sementara beberapa retak isi benak Mahapati Aryatada yang berada dalam perjalanan kembali menuju persembunyiannya. Bintang-bintang di langit tidak tampak, disapu mendung tebal, padahal betapa inginnya Aryatada menyaksikan wujud bintang Kemukus dengan ekornya yang memanjang. Kemunculan bintang yang oleh banyak orang diyakini merupakan pertanda terjadinya peristiwa besar sebagaimana sekian tahun di masa lampau pada saat dirinya masih muda sempat menyaksikan bintang yang sama menghiasi langit menjelang Sri Kertanegara Pralaya digilas banjir bandang pasukan Kediri di bawah Jaya Katwang. Semoga Kartika Sinuping dilindungi penguasa jagat raya ini, ucap lelaki tua itu. Bayangkara Kartika Sinuping memandang buah perbuatannya dari kejauhan. Di sebelahnya Tabuh Gong dan Panji Wirogati meluap isi dadanya oleh pandangan yang luar biasa. Bangunan besar manakala terbakar ternyata menimbulkan api yang sangat besar, membumbung daha mujarab dua bangsal yang dihuni para prajurit kaki tangan Rakuti. Sindu Suramarta dan Hayam Talun membeku memerhatikan buah dari perbuatannya. Kita muncul Braja Lama. Mendadak Bayangkara Kartika Sinuping memberi perintah. Di rumah Praharsi Durpa bersebelahan wisma kediaman Mahapati Dada, Liman Prabowo, Simaring Capanan, Brahma Sindupati, dan Braja Lama kebingungan karena tak tahu apa yang harus dikerjakan setelah mereka berada di rumah Praharsi Durpa. Rumah itu telah kosong ditinggalkan oleh penghuninya. Tidak ada apapun yang menarik perhatian di rumah itu. Yang mencuri perhatian mereka justru kegiatan yang terjadi di Wisma Kepatihan. Beberapa prajurit tanpa hiru-pikuk dan beberapa di antaranya terlihat mengusung mayat. Dari rumah Praharsi Durpa bisa terdengar dengan jelas berbagai umpatan. Berasal dari Wisma Kepatihan itu, ulah pemanah gelap itu menyebabkan segala sumpah serapah dilontarkan. Apa yang kita lakukan? Bertanya Liman Prabowo. Aku tak tahu, jawab Simaring Capanan dengan tak kalah berbisik. Tugas kita mengamati kesibukan di Wisma Kepatihan, jawab Braja Lama. Tetapi kita tidak boleh melakukan apapun. Yang kita kerjakan hanyalah mengamati. Bersin pun kita tidak boleh. Malah menukik lebih tajam. Mendung yang semula menebar di segala penjuru batal menurunkan hujan. Bintang-bintang tampak gemerlapan di penjuru langit. Kartika Sinuping bersama Tabuh Gong, Panji Wirogati, Sindu Suramarta, dan Hayam Talun telah mendekat ke rumah Praharsi Durpa, sehingga terdengar derap kuda banyak sekali. Dengan bergegas mereka bertiga
menempatkan diri untuk bisa melihat dengan jelas siapa mereka yang berkuda sedemikian banyak dan riuh itu. Akan tetapi Bayangkara Kartika Sinuping segera sampai pada sebuah dugaan yang ternyata benar. Derap kuda dalam jumlah sangat banyak itu semua tanpa penunggang. Hanya di bagian belakang dan samping menyamping terlihat 4 orang dengan suara lecutan cambuk yang meledak-ledak menggiring puluhan kuda itu menuju pintu gerbang timur. Gajah Sari berhasil, ucap Tabugong berteriak. "Shh, jangan keras-keras," Panji Wirogati mengingatkan. "Tetapi mengapa ada 4 orang?" tambah Tabugong. Meski tidak mengucapkan jawaban, Kartika Sinuping tahu Gajah Sari tentu melibatkan 3 temannya yang lain. Untuk menggiring puluhan kuda menuju sebuah arah tentu diperlukan lebih dari seseorang. Kartika Sinuping tersenyum melihat rombongan kuda itu bergerak lurus menyusur jalan ke arah timur, di mana melalui pintu gerbang timur nantinya kuda-kuda itu akan diarahkan ke sebuah tempat yang telah disepakati. Sebenarnya lah sebagaimana yang dibayangkan Bayangkara Kartika Sinuping, prajurit pintu gerbang timur mengira pasukan berkuda sedang digerakkan menuju ke sebuah arah. Itulah sebabnya pintu gerbang yang ditutup segera dibuka untuk memberi jalan. Namun siapapun mengira kuda-kuda itu tanpa penumpang. "Hei, kemana kuda-kuda itu tanpa penunggang?" salah seorang prajurit berteriak-teriak. Namun terlambat, kuda terakhir telah melintas diiringi oleh para pencuri yang melecut-lecutkan cambuknya dengan riuh. Ciut nyali prajurit penjaga gerbang itu karena sejenak kemudian terdengar anak panah sanderan yang melesat membumbung ke udara dengan nada yang amat mudah dikenali. "Kejar mereka!" terdengar teriakan dari bangunan penjagaan. "Kejar pakai apa?" balas sebuah suara. Para prajurit penjaga gerbang kota raja bagian timur itu hanya bisa bingung tanpa bisa melakukan apa-apa. Pintu gerbang timur itu pun bahkan tidak ada kuda karena sedang digunakan oleh senopati pimpinan mereka yang turun mencari kelangenan. Senopati itu yang amat tergoda oleh kecantikan seorang gadis memanfaatkan keadaan yang sedang kacau itu untuk mengail di air keruh. Banyaklah yang paling terhenyak. Pasukan khusus yang disiapkan untuk mengejar kemanapun Jaya Negara bersembunyi telah berhasil disiagakan. Tetapi sia-sia persiapannya karena 100 lebih kuda tunggangan itu mendukung gerak cepat pasukan khusus itu telah dicuri. "Iblis!" teriak Rabangsa. "Benar-benar iblis!" Di rumah Praharsi Durpa, Kartika Sinuping yang selalu diikuti Panji Wirogati, Tabugong, Hayam Talun, dan Sindu Suramarta telah bergabung dengan Braja Lama dan 3 temannya. Sebagaimana Braja Lama, Liman Prabowo, Simaring Capanan, dan Brahma Sindupati masih menyisakan rasa penasarannya setelah mendengar barisan kuda dalam jumlah banyak yang mirip barisan lampor itu. "Rakuti mengirim pasukan kemana?" berbisik Liman Prabowo. "Atau apakah Gajah Sari berhasil melaksanakan tugasnya?" "Yang kedua jawaban yang benar," jawab Kartika Sinuping. "Kuda-kuda yang lewat itu tanpa penunggang. Kuda-kuda itu berhasil kita curi." Dari balik pagar, Kartika Sinuping yang ikut mengintip Wisma Kepatihan bisa melihat para prajurit penjaga wisma itu berhamburan ke tepi jalan melihat apa yang terjadi. Percakapan di antara mereka bahkan terdengar sampai di tempatnya. "Kemana kira-kira Rakuti mengirim pasukan itu?" bertanya seseorang. "Ke tempat di mana Jaya Negara ketakutan di persembunyiannya." Disusul kelakar itu dengan masing-masing menyumbangkan suara tawa berderai. Kartika Sinuping memberi isyarat melalui tangan kanannya. Bergegas Braja Lama dan teman-temannya mengikuti langkahnya menuju pekarangan belakang. Braja Lama terheran-heran ketika melihat Kartika Sinuping memanjat pohon yang tepat bersebelahan dengan dinding pagar Wisma Kepatihan Tadah itu.
Dengan cermat, Kartika Sinumping memperhatikan keadaan lalu meloncat turun. "Kita akan membuat terowongan dari tempat ini," berkata Kartika Sinumping. "Siang malam kerjakan hingga bisa menembus bilik Rakuti." Liman Prabowo terbelalak. "Gila," desisnya. Namun Kartika Sinumping segera memangkas rasa penasaran Liman Prabowo dan yang lain. Terowongan itu sebenarnya sudah ada, menghubungkan antara bilik pribadi Tuanku Jayanegara dengan Wisma Kepatihan. Melalui terowongan itulah Kakang Bekal Gajah Mada berhasil memimpin penyelamatan Tuanku Jayanegara. Untuk keamanan Rakuti menyumbat ujung terowongan di Wisma Kepatihan ini. Demikian juga dengan ujung terowongan di bilik pribadi Tuanku Jayanegara. Braja Lama dan teman-temannya menyimak. Si Maring Japanan terdiam. Selama ini Braja Lama merasa penasaran, terganggu oleh pertanyaan dengan cara bagaimana Jayanegara bisa meloloskan diri, padahal istana telah dikepung rapat. Pertanyaan itu kini telah didapat jawabnya. "Yang kita lakukan menghidupkan kembali terowongan itu." Braja Lama memecahkan keheningan. "Ya," jawab Kartika Sinumping. "Dari tempat ini kita menggali tanah sedalam 2 depa, lalu membuat terowongan tegak lurus ke sana. Terowongan itu nantinya akan bersambung dengan terowongan yang sudah ada menuju bilik pribadi Tuanku Jayanegara yang digunakan Rakuti." Ujung terowongan itu tentu telah disumbat. Brahma Sindupati menyumbang pendapat. "Kita akan membuat ujung terowongan baru beberapa depa sebelum ujung kita menggali permukaan. Manfaat yang kita peroleh, kita bisa menempatkan diri untuk melakukan serangan dadakan." Hayam Talun membeku riuh menghitung waktu. "Untuk pekerjaan ini kita membutuhkan waktu lebih dari sebulan lamanya," ucapnya. "Tidak," jawab Kartika Sinumping. "Dalam waktu sepekan, pekerjaan ini harus sudah tuntas. Kita mulai dengan penuh kesadaran dan semangat dari malam ini juga." Kartika Sinumping tak mau berlama-lama dan membuang waktu. Dengan peralatan yang ditemukan di dapur rumah Praharsi Durpa, penggalian pun dimulai. Beruntunglah Kartika Sinumping karena ia tidak berhadapan dengan jenis tanah yang tidak bersahabat. "Ini benar-benar pekerjaan gila." Liman Prabowo bekerja sambil menahan tawa. "Shh, jangan keras-keras," si Maring Japanan mengingatkan. "Apabila mendengar, mereka bisa datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan." "Mereka tidak akan mendengar," kata Liman dengan nada suara berbisik sambil tetap tertawa. Bayangkara Kartika Sinumping merasa puas dengan semangat kerja Braja Lama dan teman-temannya. Beberapa depa tanah setelah digali menghujam dalam bentuk lubang, manakala hampir bergeser mendekati datangnya pagi. Penggalian tanah itu mulai mengarah lurus menuju pekarangan Wisma Kepatihan, di mana terowongan itu diperkirakan berada. Sebuah pertanyaan muncul dari benak Tabugong yang tiba giliran menggali. Dilontarkannya itu sebelum ia turun. "Sebentar lagi siang akan datang. Apakah kita akan tetap bekerja?" Kartika Sinumping merasa tak memiliki jawabannya. Pekerjaan itu sebenarnya akan sia-sia, tak ada manfaatnya apabila sampai ketahuan. Untuk meredam jangan sampai ketahuan, sebaiknya siang hari dihentikan. Hal yang tentu menyebabkan butuh waktu lama. "Baiklah," jawab Kartika Sinumping. "Siang hari tempat ini harus kita samarkan dan kita tinggalkan. Pembuatan terowongan kita lakukan hanya pada malam hari." Pagi yang datang pada esok harinya serasa tidak meninggalkan jejak apapun di pekarangan rumah Praharsi Durpa yang kosong ditinggal minggat oleh penghuninya itu. Apabila entah oleh apa tiba-tiba tempat itu diperiksa oleh kaki tangan Rakuti, maka tidak akan ada yang mengira di bawah gundukan tanah di pekarangan rumah itu terdapat sebuah lubang. Sebenarnya lah, ketika hari sedikit agak siang, 2 orang prajurit melakukan pemeriksaan ke rumah kosong itu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Gundukan tanah di pekarangan itu sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Bayangkara Kartika Sinumping
yang memanfaatkan atap kandang sapi untuk beristirahat berdebar-debar melihat dua orang prajurit. "Tidak ada siapapun," ucap salah seorang di antara mereka. Setelah melongo-longokkan kepala, dua prajurit itu melenggang pergi. Kartika Sinumping yang telah merentang busur mengendorkan kembali tali warostro di tangannya.